Ya, jadi dia itu digital divide in Indonesia. Ini istilah yang sebetulnya dipopulerkan oleh Pak Budi. Ya, nanti juga akan kembali lagi ke ruangan ini untuk bergabung bersama kita. Dan ini juga menandakan pentingnya ya untuk kita terus meningkatkan kapasitas dan juga kualitas internet di tanah air. Apalagi mengingat digitalisasi ini merupakan salah satu kunci ataupun juga tools untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanah air. Apalagi mengingat bahwa angka ekonomi digital juga terus meningkat dengan pesat dan juga masif ya, sebelumnya tentu diperlukan upaya dari kita semua dari berbagai stakeholder untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kecepatan internet di tanah air. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk undang narasumber kita yang gabung di atas paling bumi. Dengan hormat kami undang Ibu Fadilah Mata selaku Direktur Utama KAPI Kominfo. Kami undang berikutnya Bapak Mirza Fashis selaku Wakil Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia AXI. Kami undang juga untuk naik atas panggung Bapak Muhammad Arif selaku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan terakhir kami undang untuk naik atas panggung Bapak Sarwoto atau Soekarno selaku Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Master. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kita di sini dalam KKN Auto Summit 2024. Apa kabar Bapak dan juga Ibu? Baik, alhamdulillah ya sehat. Tadi sedikit saya sudah membacakan ya kerangka diskusi kita pada sesi yang kedua hari ini berbicara berkaitan juga dengan bandwidth rakyat. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Pak Budi ya, indah, dan di satu sisi juga kalau kita lihat mungkin dari kecepatan dan juga kapasitas internet kita memang masih perlu ditingkatkan ya, apalagi dari berbagai survei juga sebetulnya Indonesia masih dalam tulis cukup bawah juga untuk kapasitas bandwidth, dan ini juga upaya yang perlu dilakukan secara bersama-sama untuk kita meningkatkannya. Tapi mungkin bisa digambarkan dari dirinya sendiri untuk target mencapai 100 Mbps begitu. Itu seperti apa? Optimiskah dan strateginya bagaimana? Terima kasih Mbak Syarifah. Ya, beberapa bulan yang lalu Pak Menteri sudah menyampaikan target untuk ekspor Indonesia itu 100 Mbps. Nah, kalau posisi sekarang, kalau kita lihat di survei yang dilakukan oleh Worldwide Januari 2024, posisi Indonesia itu di ranking 126 dengan kecepatan sekitar 29, dan itu di bawah rata-rata nasional global, di mana saat ini rata-rata global itu sekitar 91 Mbps. Jadi yang survei itu 181 negara, itu memang kita relatif masih di bawah rata-rata global. Nah, kenapa kita butuh internet dengan kecepatan yang lebih baik? Ini tentu terkait dengan apa yang menjadi visi dan misi Indonesia beberapa puluh tahun ke depan. Kita ingin melompat menjadi negara berpenghasilan maju pada tahun 2038. Kita ingin keluar dari middle income trap yang sudah hampir 30 tahun bersama kita mengambil kita saat ini. Salah satu syarat untuk pertumbuhan itu adalah kita memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6, minimal 6. Saat ini kita masih di 5 sampai 5,3%. Sehingga kita memerlukan driver atau engine baru untuk mendorong pertumbuhan yang sedikit lagi. Jadi kita mungkin hanya butuh 0,7 lagi 5 untuk menjadi 6%, sehingga selama 20 tahun kita punya target yang realistis di tahun 2038 kita bisa menjadi negara berpenghasilan yang maju. Engine itu adalah transformasi digital. Untuk mencapai ke arah sana memang tidak mudah, tapi Mbak Syarifah 100 Mbps itu juga bukan target final. Bukan target final, kita akan menuju misalnya di tahun 2034, paling tidak kita sudah di 350 Mbps. Itu bukan target final. Nah, saat ini kita sedang berdiskusi dengan para stakeholders, Telkomsel dan semua operator yang lain di desa telekomunikasi
berkoordinasi bagaimana kita menggabungkan semua kepentingan visi-misi ini baik di Indonesia masa depan itu dalam suatu roadmap infrastruktur digital nasional, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan itu memang mempunyai model operasi yang baik dari aspek timing, zonasi, kebutuhan yang memang kita perlukan, dan juga tidak salah pentingnya adalah pembiayaan dan juga kekuatan fiskal kita. Itu maksudnya. Oke, sudah ada roadmap-nya begitu ya, dan sedang disusun begitu roadmap-nya, dan ini juga yang kita akan stick ke roadmap tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan tadi gitu ya. Dengan sebetulnya skala tujuannya adalah lebih bersama seperti apa ini tentunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita, meskipun targetnya adalah di atas 1% di dunia hari gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Reza sendiri gitu ya Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Reza, mungkin ketika kita berbicara terkait dengan pembangunan yang ada di dalam negeri apapun sebetulnya, termasuk dalam hal mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk secara komunikasi dan juga digital, jadi kan tentu perlu dorongan dari berbagai pihak, perlu upaya dan juga support dari berbagai pihak. Gitu. Nah, dari aksi sendiri, seperti apa dorongan dan juga upaya yang dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur khususnya komunikasi dan digital kita hari ini? Baik, terima kasih. Jadi aksi ini adalah asosiasinya para penyelenggara telekomunikasi seluruh Indonesia. Jadi kalau anggotanya mungkin dulunya banyak, sekarang tinggal 5. Nah, ini pun akibat dari konsolidasi ini. Nah, apa yang kita lihat perubahan demi perubahan dari tahun ke tahun. Tadi saya mengutip kalimat yang diucapkan Pak Ismail pada sesi pertama, bahwa dulu seluruh infrastruktur ekosistem digital ini berada di satu sentral, yaitu operator telekomunikasi. Tapi hari ini sudah tidak lagi. Towernya ada tower, jaringannya fiber optik ada penyelenggara jaringan. Apalagi yang lain, semuanya sudah terbagi ke dalam landscape yang dulunya kan. Apa yang bisa kita lihat bahwa kembali kepada pembangunan infrastruktur digital yang kita butuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan roadmap yang sudah kita susun, maka seluruh pemangku kepentingan tadi harus benar-benar membangun kolaborasi. Tidak bisa lagi centralized kepada operator telekomunikasi. Operator telekomunikasi lebih banyak pada saat pintu masuk daripada ini. Apa itu pintu masuk? Kalau kami yang di seluler, kita mungkin lupa, tak sadar, orangnya jalan, mobile, dan mobil, padahal kita masuknya lewat BTS yang ada di rumah. Yang fix ada di rumah-rumah, lewat wifi atau apapun. Tapi apakah berhenti situ BTS-nya? BTS gak akan ada gunanya kalau tidak ada jaringan penghubung. Kawan saya dari Abjadel ada di sini, mereka lah yang menanam fiber optik dan lain-lain. Nah ini semua dari ujung end-to-end mempunyai masalah yang masing-masing. Antar pulau ada Askalsi, dan saya juga lihat asosiasi kapal laut. Ada Aspintel yang bangun menara. Ada PUBG kawan saya di sini yang ngurusin pelanggan untuk internet. Jadi inilah tugas kita semua. Mari kita tata ulang bahwa tugas ini sekarang kita pikul bersama, gotong royong, kolaborasi dengan teknologi. Tanpa itu tidak mungkin infrastruktur digital ini akan menjadi sebuah infrastruktur yang kalau kita pinjam lagi kalimatnya Pak Bukar tadi pagi, bahwa data ini bukan konsumsi, ini kebutuhan. Jadi kami ini karena dari sini, dari seluruh pemangku kepentingan, inilah yang akan memegang peran penting untuk menyediakan kebutuhan pokok dari finansial statusnya sebagai satu kata kunci yang telah diucapkan oleh Pak Menteri bulan lalu. Apakah operator mau satu BBS? Saya sering banyak pertanyaan karena bagi seluruh satu BBS ini lumayan. Oh itu mau banget. Kita pengen 100 BBS. That's our dream. Mungkin tadi untuk dapat 100 Mbps, ayo kita
siapa di depan, siapa menghubungkan, siapa yang bangun tower, siapa yang ini, dan kalau dengerin satu persatu dari mereka, kemudian balik lagi, masih susah. Saya baru siapa yang kemudian membayar kosnya yang dari hari ini 20, lalu antara 23 menuju 104 kali lipat. Kami pelaku usaha yang banyak yang konsumen. Dia ada pertanyaan, wah jangan mahal-mahal. Dan inilah titik temu ini yang harus kita cari. Kita sempat berhitung untuk menciptakan 100 Mbps. Apa saja infrastruktur yang harus dibangun? Itu kira-kira membutuhkan tidak kurang dari 20 kali lipat investasinya dari apa yang sudah kita keluarkan dari sebelum penting. Artinya apa? COGS-nya juga akan sedikit kurang lebih. Terus kita kalau jualannya mahal, nanti nggak boleh terjadi. Siapa lalu yang pegang kendali atas ini semua supaya terjadi equilibrium tadi 100 Mbps tercipta, kualitasnya bagus, harganya affordable, ada di mana-mana. Dan makanya ada bagi yang akan ada di mana-mana. Ada kawan-kawan yang lain supaya pipanya gede-gede. Ada kawan-kawan lain yang kalau bangun tower di mana-mana jangan dihalangi oleh Pemda. Ada kawan-kawan lain kalau mau nanam fiber optik di laut-laut jangan ribet-ribet izinnya. Nah, itu semua yang kira-kira harus kita tetapkan semuanya agar pada saatnya roadmap itu berjalan, the whole stakeholders bukan hanya kepentingan yang ada di ruang ini, tapi seluruh kementerian dan lembaga terkait juga berserta dalam mendukung Indonesia dengan transformasi digitalnya menuju yang tadi disebutkan oleh Ibu. Oke, baik, luar biasa sekali. Pak Beda tadi intinya adalah equilibriumnya yang saat ini juga tengah kita cari bersama ya Bapak ya. Dan ini akan terus bergerak tentunya sehingga dengan kebutuhan dari masyarakat yang akan terus berubah, kondisi dari industri juga yang akan terus bergerak dan juga berubah begitu. Dan ini yang jadi kakak istilah constant homework ya untuk kita semua. Dan tapi tadi intinya adalah yang penting roadmap-nya sama, tujuannya sama, kemudian juga sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan saya profitable dan juga menguntungkan juga bagi industri ini juga keyword penting gitu. Nah, tapi tadi ada menyebutkan cukup berat untuk mencapai 100 Mbps gitu. Selain yang Anda tadi sempat sampaikan sedikit, mungkin Anda bisa mengelaborasi lagi lebih jauh, bisa apa yang menjadi beban utama gitu. Jadi mari kita lihat dari ujung-ujung. Pertama kali saya sebut tadi akses. Akses bagi seluler adalah kebutuhan akan spektrum, kebutuhan global bisnis. Spektrum hari ini yang dipunyai oleh operator seluler, kalau hanya sampai hari ini akan sulit menghasilkan 100 Mbps. Harus ditambah. Pemerintah sedang melakukan penataan ulang dari semua frekuensi ini agar ketersediaan spektrum akan jauh lebih lebar untuk memenuhi kebutuhan 100 Mbps. Dan jumlah BTS membutuhkan tempat ketinggian. Tidak bisa BTS kita taruh di tanah harus tinggi untuk mengarah. Butuh taruh di atap gedung, butuh di mana-mana yang tinggi. Bagaimana tingkat kemudahan membangun itu? Hari ini mungkin teman-teman dari Asvinter bisa bicara. Kalau saya tak berani bilang sulit, kalau mereka berani sulit sekali. Nah setelah itu BTS jadi, akses ada, spektrum ada, dari BTS harus terhubung ke jaringan lainnya. Ya, kawan-kawan saya dari Abjadar yang menyediakan fiber optiknya. Semudah itukah nano fiber optik? Nanti mereka yang bicara. Orang kabarnya mudah, katanya. Nah setelah itu apa lagi? Kita butuh perangkat-perangkat di core-nya yang kita pakai data center, butuh segala macam gedung dan lain-lain. Bagaimana dengan kebutuhan power dan bagaimana kebutuhan dan lain-lain. Ini semua harus dikerjakan barengan meningkat. Masih banyak lagi perkataannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gajek memberikan apresiasi dan tentunya tidak hanya Pak Gajek saja, tapi semua yang berkontribusi ya di ruangan ini dengan
dilakukan tentunya untuk terus memajukan komunikasi dan juga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih Pak Desa, dan berikutnya saya akan ke Mas Arief. Mas Arief tadi disebutkan ya bahwa sebetulnya perannya sudah terbagi begitu ya, setiap pihak memiliki peran masing-masing termasuk dari AKI sendiri begitu, tapi mungkin upaya untuk terus mencapai tadi ya membantu untuk mencapai target 100 TPS sendiri seperti apa, kendala yang dirasakan juga seperti apa, dan mungkin bisa digambarkan juga strategi yang dilakukan sejauh ini. Terima kasih. Nggak apa-apa, kita sendiri masih panjang Mas Arief. Kita udah kemarin sekarang kita ya 3 bulan lalu kita ada meeting dari kami sampaikan setiap hari tentang kita punya misi yang mencari hal pariwisata. Jadi kita tadi memang ada kaget karena memang survei internet ini dari sekolah yang pernah bagus. Saya nggak tahu apa yang bagus, kenapa memang Indonesia rata-rata tadi juga sampai juga masih di bawah 30. Saya kenal satu jadi kalau di aku sendiri, jadi memang benar. Jadi kalau disampaikan, anggota kita bukan ratusan lagi, tapi udah 1014 kalau pada hari. Jadi memang jumlah ISP terus meningkat setiap hari, bukan tiap bulannya lagi, setiap hari. Tapi ini nggak sebanding dengan peningkatan kualitas negara kita belum bisa mencapai angka yang rata-rata yang kita harapkan. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa angka yang harus kita ambil, bisa mencapai sesuatu. Sebenarnya kayak dari itu yang mengapa itu dengan apa di kita tidak boleh berpikir seperti ini beberapa masalah satu masalah artinya oke. Jadi kalau di Israel ini juga beda-beda itu dan di sana sampai harga ekspor sama pemerintah juga menyebabkan di industri kita yang katanya sudah menjadi hajat orang banyak kehidupan kita sehari-hari, kita bisa usahakan dan sebagainya, ternyata harga ekspor itu tidak sama. Dari sana termasuk perbandingan aja, harga satu biji di Jawa itu sudah bisa 20 juta. Tapi kalau kita coba tengok sedikit, kalau kita jauh-jauh ke timur Indonesia, ke Makassar itu sudah 40. Dia udah 4 kali lipat, apalagi tadi ya wilayah yang beda yang lebih besar lagi, yang jauh-jauh lagi itu udah bisa dibayangkan bagaimana ada perbedaan masalah jika tidak memang diharapkan seluruh kita mencapai average harusnya ya. Ini tantangannya kalau kita bilang di Jakarta saja kita 243 itu bisa jadi begitu ya hari ini. Kalau keluar Jawa atau keluar dari kota besar kita memang sulit sekali karena bukan hanya dari ketersediaan ekspor yang sampai kabel dan lain-lain masih sangat terbatas kapasitas sehingga itu membuat satu perbedaan yang cukup tinggi antara di pulau ya tidak aja sebenarnya baru Pulau Jawa masih belum dikasih keuntungan internet sekitar 50% lebih diikuti Sumatera, Kalimantan dan sisanya di wilayah Indonesia. Dan yang ini terbukti mau penetrasi terkonsentrasi jadi kalau kita ingin mencapai ya ya memang pemerataan itu utama. Pemerintah melakukan beberapa langkah-langkah mulai mengakhiri intervensi langsung untuk juga ya paling saya satria dan lain-lainnya. Tapi juga mungkin perlu langkah-langkah lain juga. Seperti mungkin regulasi tadi kalau disampaikan misalnya regulasi kenapa kos besar tinggi? Karena memang struktur kos penggelaran infrastruktur ini tidak pasti. Kita ambil contoh dari lokasi desa di kabupaten Bekasi, desa Karawang aja itu kan nempel itu aja bisa dilihat struktur kosnya, struktur perizinannya. Apalagi ngomongin ada 500 lebih dari 500 lebih kabupaten kota di Indonesia yang berbeda-beda semua. Itu tentunya juga menyulitkan dari operator atau ISP sendiri. Jadi memang pemerataan regulasi secara nasional untuk penggunaan ini belum ada. Jadi sebagai langkah awal kalau kita mau mencapai subsidi, jadi aksesnya harus dibenerin dulu. Jadi selama akses itu sudah merata, baru kita bicara meningkatkan kualitas tadi kan sampai
terjadi di Indonesia karena itu lebih murah. Ya kalau tadi ngomongin bagaimana bisa ada harga yang lebih murah, itu udah murah banget. Filipina aja di Manila itu cost broadband paling murah itu $50. Di kita ada yang jual 90.000 bahkan. Jadi kalau data survei kita, paling murah fixed broadband itu 100.000 sampai 300.000. Layanan rendah itu rata-rata mungkin antara 10 sampai 20 mega. Jadi itu aja dengan layanan segitu. Ya mau nggak mau dengan harga semurah itu, teman-teman di industri, teman-teman di ISP harus putar-putar otak ya, harus berkreativitas. Dia kalau kita pakai semua barang lain, barang yang terbaru, ya kayak gitu. Saya pemerataan akses di Indonesia ini buat kreativitas teman-teman ISP juga. Karena kalau teman-teman ISP kurang kreatif, tahunya yang ada di saya bilang gitu ya, textbook lah ya, itu nggak akan sampai ke angka tadi pemerataan sampai sekarang penetrasi di 77,5% Indonesia. Ya tadi yang dipikir-pikir itu kan membantu juga sampai ke desa, sampai ke kota-kota. Ya tadi mereka menggunakan perangkat-perangkat banyak kaya yang terpilih. Jadi perangkat-perangkat itu mempengaruhi sebenarnya faktor dari kecepatan tadi, karena mungkin prosesornya bukan prosesor baru. Ini memang butuh will dari pemerintah dan teknologi orang mungkin ke depannya untuk mengkolaborasikan sehingga perangkat-perangkat bukan hanya di sisi user, tapi perangkat-perangkat di sisi teman-teman ISP yang tadi beroperasi di daerah ini juga berlaku juga. Nanti setiap banyak insentif atau lain-lain itu bisa dibicarakan. Itu yang terakhir bagaimana pastinya. Jadi kita rata-rata industri peralatan 99% di Indonesia industri telekomunikasi swasta. Seperti itu. Seyogianya industri swasta pasti akan lebih menghitung masalah skillnya sama seperti itu. Jadi sering ISP kalau kita petakan lagi, rata-rata ada hanya 18 wilayah. Di 18 wilayah tadi itu ada 50 ISP yang berpotensi. Jadi sebenarnya sisanya sedikit, kira-kira berapa banyak? Ini hanya konsentrasi banyak di 18 wilayah. Kita tahu bahwa optik lain di luar itu sehingga ISPN yang baru hadir, ya mulai di tempat-tempat yang belum ada. Jadi pemerataan itu bisa didorong lagi karena kalau semua dibuka sekarang akan konsentrasi di 18 kota atau 18 wilayah nanti lagi, sehingga pemerataan kalau kita memiliki soal mega ini akan lebih berat lagi. Cuma bagaimana kita mengaturnya ini yang mesti kita selesaikan. Bagaimana melakukan itu tapi juga bisa efektif. Jadi bukan hanya mengatasi tapi terus yang mengaturkan bukan kayak juga sebenarnya memang teman-teman ada ISP baru, ISP existing yang mereka mau penetrasi di area-area yang sekarang teknologi baru kita juga kita bisa mereka yang ingin kalau di area mungkin kalau yang di kota-kota kita tadi esok Jakarta aja itu ya sudah habis dan semuanya ini rakyatnya jadi oke, baik. Sangat elaboratif, terima kasih Mas Arif ya tadi digambarkan tantangannya, kondisinya dan juga dari konsep-konsep utama yang berkaitan dengan harga. Sekali lagi artinya sebetulnya kalau yang lain juga lebih murah ya sebetulnya di Indonesia, dan tadi banyak sekali tantangan yang dilakukan terutama juga di daerah di luar Pulau Jawa, dan ini perlu kita selesaikan bersama ya. Baik, sebelum kita ke Pak Saroto, kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dan teman-teman bahwa bersama kami dalam Antam Summit 2024